Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa Hamdata dengan NIM 131419094 akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Kebijakan Pendidikan dosen pengampu Dr. Arwil Dayanto MPD. Yang pertama, jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan. Jawaban: kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga atau pemerintah dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mas Kuri, kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut saya, kebijakan merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Soal kedua, jelaskan apa pertimbangan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan, apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP atau MP di dunia kerja. Jawabannya, untuk menjadi pedoman dalam bertindak mengarahkan untuk memberikan kontribusi pada pendidikan, memenuhi aspek legal formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, dan memiliki sistematika. Menjadi sebuah panduan yang bersifat umum, mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Soal ketiga, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional, maupun lokal. Ulasan jawabannya disertai satu contoh kebijakan pendidikan terkini menjadi perhatian publik. Jawaban yang pertama, proses formulasi kebijakan pendidikan, perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, tahap penetapan kebijakan. B. Proses implementasi, penyusunan agenda, adopsi atau legitimasi kebijakan, penilaian atau evaluasi kebijakan. Soal keempat, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Jawaban: A. Kebijakan pendidikan di Indonesia, kesenjangan apresiasi guru. Satu hal lain soal pendidikan di Indonesia menjadi keprihatinan berkaitan dengan apresiasi yang diberikan pada guru atau kesenjangan yang cukup lebar antara gaji guru PNS dengan gaji guru honor. Kebanyakan guru honor hanya mendapat honor sekadarnya, padahal tugas guru honor sama beratnya dengan guru PNS. Kemudian, kebijakan pendidikan di negara kawasan ASEAN Kamboja. Kamboja dalam satu dekade terakhir banyak melakukan perbaikan di pendidikan, namun hal tersebut tidak mengubah posisi pendidikan di Kamboja kancah di dunia. Dalam upaya meningkatkan indikator yang lebih andal tentang keefektifan sistem pendidikan, pemerintah Kamboja telah memperkenalkan sistem pengujian kinerja di kelas 3, 6, dan 9 dengan berupaya menghindari distorsi ujian gerbang yang bermanfaatkan pengambilan sampel skala kecil secara nasional dengan hasil anonim, yaitu pengujian difokuskan pada sistem pendidikan secara keseluruhan daripada penampilan siswa secara individu. Kemudian, kebijakan pendidikan di negara maju Jerman. Sistem pendidikan di Jerman yaitu sistem menyediakan pilihan yang komprehensif bagi siswa. Semua siswa melalui tes penentuan minat bakat terlebih dahulu sebelum kemudian memilih jalur sekolah yang akan diambil. Hasil tes menjadi bahan pertimbangan bagi siswa dan orang tuanya menentukan pilihan. Oleh karena itu, terfokusnya pengetahuan atau keterampilan siswa akan suatu hal, jadi siswa mempunyai pengetahuan yang mendalami di satu atau beberapa bidang tertentu. Soal terakhir, jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat? Jawabannya,
Harapan saya pendidikan bisa dirasakan oleh semua orang di Indonesia karena saat ini masih banyak anak-anak yang tidak sekolah karena krisis ekonomi, dan saya berharap pemerintah bisa lebih memajukan segala hal tentang pendidikan. Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif, yaitu dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi pada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut, pendidikan dapat berkembang sebagaimana semestinya.